perkara. Dan tidak ada satupun dari pihak saksi maupun dari pihak terdakwa atau KUHP bisa melihat. Yang ada hanya BAP ahli forensik yang sudah dipenggal-penggal, sudah dipotong-potong, dipenggal-penggal. Apa pendapat ahli? Pendapat saya tindakan tersebut tidak profesional dan juga tidak memenuhi keadilan yang mulia. Intinya kami kan ilmuwan digital forensik itu ilmu forensik itu kan secara generalnya adalah membawa pengadilan. Nah, banyak ilmu kedokteran forensik. Nah, kalau kami di komputer forensik namanya digital forensik. Nah, digital forensik itu sama kedokteran. Kita harus dapat membawa hasil analisa kita secara ilmiah itu ke muka mata hukum agar dapat digunakan secara adil. Nah, bentuk kalau yang disebutkan penasehat hukum tadi, menurut saya jadi ada ketidakadilan, di mana barang bukti elektronik, apalagi sudah dituangkan dalam bentuk soft copy, alias tidak berat, mestinya dapat diperlihatkan agar semua pihak bisa mempelajari, menganalisa barang bukti atau alat bukti yang sama dan mendapatkan keadilan bagi semua pihak. Intinya satu tadi barang bukti digital laporan forensik bisa saja oleh soft copy, tetapi harus dapat diakses oleh semua pihak. Jadi sekali lagi soft copy hasil forensik secara utuh harus ditampilkan. Betul. Yang kedua, hasil forensik tidak boleh dipenggal-penggal. Betul. Pertanyaan saya terakhir, semua yang Anda terangkan tadi di sini ada sudah ada surat perintah dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B1179 /E JP 07/2008 tanggal 1 Juli 2008. Saya ulang lagi, surat perintah dari Jaksa Agung, dan nanti saya akan tanyakan ke saksi. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga tanggal 1 Juli 2008 nomor B1179 nomor B1179 /E/EJP 07/2008. Saya bacakan di sini perintah bahwa alat bukti yang sah harus mengikuti pasal 5 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang ITE dan merupakan perluasan daripada KUHP. Yang kedua disebutkan di sini, informasi dan atau alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti apabila informasi dan atau dokumen elektronik pengguna sistem elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum informasi dan dokumen elektronik tersebut dijadikan alat bukti, harus dimintakan keterangan ahli dari Departemen Kominfo terlebih dahulu apakah informasi dan atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi di sini diatur bukan hanya izin pengadilan negeri, tapi juga harus hukum acaranya harus mengikuti Undang-Undang ITE, dan dua, harus minta izin terlebih dahulu dari Departemen Kominfo. Ini perintah dari Jaksa Agung ke seluruh jaksa di seluruh Indonesia. Apa? Saya tunjukkan dulu ke depan. Apakah Anda pernah lihat ini? Pertanyaannya apa? Apakah saudara pernah melihat ini? Apa? Makanya saya tunjukkan dulu ke depan, boleh nggak? Boleh. Mari. Ya. Ahli, mari. Penasihat hukum. Kita ahli pernah baca ini atau pernah lihat? Pernah baca tentang ini? Pernah baca aja tapi tidak mendalami, tapi pernah lihat ya. Pernah baca tapi tidak memperdalam. Oke, silakan. 10 pertanyaannya saya akan tambah pertanyaan tentang ini. Baik, silakan duduk. Jadi Anda pernah lihat ini surat perintah dari Jaksa Agung Muda? Pernah ya. Yang pertanyaan kedua, apakah yang saya bacakan tadi memang benar sesuai dengan yang Anda terangkan tadi, kecuali satu. Di sini disebutkan sebelum informasi elektronik dipakai sebagai bukti oleh jaksa,
harus minta surat keterangan dulu dari Departemen Kominfo. Apa tanggapan Anda? Baik, dokumen tersebut sepengetahuan saya kalau nggak salah tahun 2008. Ya. Ya. Jadi saat itu terjadi setelah Undang-Undang ITE terbit. Nah, lalu pihak Kejagung menerbitkan surat tersebut agar untuk mengantisipasi semua kegiatan yang dilakukan oleh jaksa terkait penanganan bukti elektronik. Karena baru tahun 2008 tersebut, hanya baru Departemen atau Kementerian Kominfo lah yang memiliki SOP dan SDM yang proper, yang mengerti tentang digital forensik. Surat tersebut mengarahkan bahwa jaksa harus meminta bantuan dari Departemen Kominfo agar penanganan perkara dapat berjalan sah secara hukum, karena dianggap dulu Kejagung belum mempunyai tim digital forensik yang khusus, yang mulia. Baik, itu jawabannya. Terima kasih.